Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Bunda Nur Ristek Nusantara Jaya. Kali ini saya akan membuat video tentang tata cara sholat duha dan manfaatnya. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang mempunyai banyak manfaat untuk kehidupan umat muslim. Bila dilakukan secara rutin, sholat duha mempunyai manfaat yang sangat luar biasa untuk kesehatan baik jasmani dan rohani bagi seorang muslim. Berikut tata cara sholat duha dan keutamaannya. Sholat duha dilakukan pada waktu duha atau pagi, ketika matahari mulai naik kurang lebih 7 hasta sejak terbitnya hingga waktu zuhur. Jumlah rakaat sholat duha minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat, dan dilakukan dalam satuan 2 rakaat 1 kali salam. Sebelum mengerjakan sholat duha, diawali dengan niat. Jadi setelah wudhu, kemudian berpakaian rapi ya kalau untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan memakai mukena menutup aurat yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Diawali dengan niat usolli sunatan duha rakaataini lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjut takbiratul ihram, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian dilanjut dengan bacaan surat dari Al-Quran. Adapun surat-surat yang paling baik dibaca saat sholat duha adalah rakaat pertama setelah Al-Fatihah itu Asyam, rakaat kedua surah Ad-Duha. Jadi rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah surat Ad-Duha ya. Kemudian salam, lanjut lagi sholat duhanya 2 rakaat setelah membaca Al-Fatihah, baca surat Al-Kafirun, kemudian dilanjut rakaat keduanya surat Al-Ikhlas. Setelah 4 rakaat salam dilanjut membaca doa jika ingin melakukannya hanya 4 rakaat, dan 4 rakaat pun itu asal rutin sudah bagus sekali. Berikut doa sholat duha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis samaa'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma taita ibadaka sholihin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu, keagungan adalah keagunganmu, keindahan adalah keindahanmu, kekuatan adalah kekuatanmu, kekuasaan adalah kekuasaanmu, penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rezekiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar atau sulit, maka mudahkanlah. Apabila haram, maka sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah dengan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, kekuatanmu, dan kekuasaanmu. Berikanlah kepadaku apa yang engkau berikan kepada hamba-hambamu yang soleh. Kemudian setelah selesai sholat duha dan membaca doa, dilanjut dengan 7 keutamaan sholat duha. Yang pertama, memperlancar rezeki dan dimudahkan segala urusan. Manfaat sholat duha yang sangat terasa jika dilakukan dengan rutin adalah Allah akan memperlancar rezeki dan memudahkan segala urusan hambanya sepanjang hari tersebut. Manfaat sholat duha yang kedua, menggugurkan dosa. Seseorang yang rajin sholat duha, maka ia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski sebanyak buih di lautan. Hal tersebut tertulis dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah sebagai berikut: siapa yang membiasakan sholat duha, dosanya akan diampuni meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang ketiga, pahalanya seperti bersedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pagi ruas anggota tubuh kita harus dikeluarkan sedekahnya. Amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan semua itu dapat diganti dengan sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Keempat, mendapatkan pahala haji dan umroh. Orang yang melaksanakan sholat duha dengan tekun dan rajin akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berhaji dan umroh sempurna. Dari Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Barang siapa mengerjakan sholat fajar atau subuh berjamaah, kemudian dia duduk mengingat Allah hingga terbit matahari, lalu sholat 2 rakaat duha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya haji dan umroh. Sempurna, sempurna, sempurna. Kelima, meraih ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Seseorang yang dengan tekun melaksanakan sholat duha akan mendapat ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi di zaman Rasulullah, di mana Rasul membandingkan orang-orang mukmin yang melaksanakan sholat duha dengan mujahid yang berangkat bertempur ke medan perang yang berjarak dekat dengan rumahnya. Yang berjarak dekat dengan rumah tinggalnya, mereka dengan kembali membawa ghanimah atau keuntungan yang lebih cepat. Hal ini merupakan motivasi untuk melakukan amal ibadah serta usaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena manfaat tawakal amatlah besar. Rasulullah pun menimbang bahwa keuntungan yang diperoleh oleh mereka yang melaksanakan sholat duha akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan para mujahid lain yang tidak melaksanakan sholat duha. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Perolehlah keuntungan atau ghanimah dan cepatlah kembali." Mereka akhirnya saling berbicara tentang dekatnya tujuan atau tempat perang dan banyaknya yang akan diperoleh dan cepat kembali karena dekat jaraknya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian saya tunjukkan pada tujuan paling dekat dari mereka atau musuh yang akan perang, paling banyak ghanimah atau keuntungannya?" Mereka menjawab, "Ya." Rasul pun berkata, barang siapa berwudu kemudian masuk ke dalam masjid untuk melakukan sholat duha, dialah yang paling dekat dengan tujuannya atau tempat perangnya. Lebih banyak keuntungannya, ghanimah, dan lebih cepat kembalinya. Keenam, dibuatkan pintu khusus di surga. Keutamaan lain yang dijanjikan bagi seseorang yang rajin menjalankan sholat duha adalah akan dibuatkan pintu khusus di surga kelak, yakni yang dinamakan pintu duha. Dengan demikian, maka jelaslah orang yang rajin mengerjakan sholat duha memiliki kedudukan yang tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga dibuatkan pintu tersendiri untuk masuk surga, tidak memandang dia muslim dari lahir ataupun seorang mu'alaf. Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya di surga ada salah satu pintu yang dinamakan pintu duha. Bila datang hari kiamat, malaikat penjaga surga memanggil, 'Mana ia yang rajin menjalankan sholat duha?' Inilah pintu kalian, maka masuklah kalian dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, diganjar dengan rumah di surga. Seseorang yang selalu meluangkan waktunya untuk melaksanakan sholat duha di awal hari akan dijanjikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah rumah indah di akhirat kelak yang terbuat dari emas. Hal ini menurut Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat duha setiap hari, Allah akan buatkan untuknya sebuah istana yang terbuat dari emas di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.